Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Oke, di Mata Swarga Loka kali ini, aku Windy yang ditemani dengan seseorang yang udah gak asing lagi bagi Sobat Dukcapil semua. Yang lain tidak bukan adalah Mas Dion. Halo, dengan Dion di sini. Halo Mas Dion, gimana nih kabarnya Mas Dion? Ya, alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Untuk Kak Windy gimana kabarnya? Alhamdulillah Windy semangat karena Semangat. kita memperingati Hari Pahlawan. Oke. Nah, Sobat Dukcapil, selama beberapa menit ke belakang, aku dan Mas Dion akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah dikumpulkan melalui DM sosial media Disdukcapil dan Swarga Loka. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi nih, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pergi ke pasar beli Lego. Cakep. Let's go. Oke. Pertanyaan pertama kita dari Kak Shrifah FDJRN_. Min, cara ganti data KTP karena sudah nikah itu di mana ya, Min? Oke. Untuk merubahnya atau mengganti ya, itu cukup mudah. Jadi saya jelaskan dulu. Untuk data yang ada di KTP itu mengikuti data yang ada di KK. Sehingga yang dirubah itu kakaknya dulu. Jadi jangan langsung pengajuan KTP sebelum kakak dirubah. Karena nanti kalau tanpa ada perubahan di kakak langsung mencetak KTP, maka yang tercetak maka data yang lama. Sedangkan kita untuk cetak KTP ya sobat, itu ada tenggang waktunya. Jadi kalau sekarang cetak gitu ya, terus oh ini masih salah, besok cetak lagi, itu akan ditolak. Menunggu 6 bulan kemudian. Jadi untuk cetak KTP ada jangka waktu 6 bulan sejak KTP dicetak. Sehingga untuk melakukan cetak itu dipastikan kakaknya harus benar terlebih dahulu. Jadi karena merubah status kawin ya di kakak itu, maka masuk perubahan biodata. Jadi kalau mau pengajuan di kelurahan ataupun pengajuan mandiri di Kelampit, pilih menu perubahan biodata. Di situ nanti yang dirubah aja yang diupdate. Jadi banyak elemen nanti yang dibuka di situ. Apa yang dirubah itu yang diisi. Kemudian persyaratannya mengikuti. Sehingga kalau merubah status kawin, maka dokumen pendukungnya adalah surat nikah. Seperti itu. Jadi bisa lewat Kelampit New Generation itu, Pak? Bisa. Jadi untuk pengajuannya kita fasilitasi ya. Jadi kalau sukanya datang langsung bisa datang ke kelurahan, ke balai RW, atau yang suka online bisa secara online di Kelampit. Tuh udah bisa nih lewat online teman-teman. Jadi kalian yang nggak mau ribet bisa aja di Kelampit New Generation. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kak Zali_245. Min, kalau semisal kita udah rekam KTP nih di Siola, apakah perlu kembali lagi Min atau gimana ya Min? Oh ya. Jadi gini, untuk perekaman EKTP setelah datanya penunggalan itu langsung pengajuan cetak. Jadi kalau sudah rekam di Siola nanti akan dikasih tanda terima untuk pengajuan cetak KTP-nya. Sehingga nanti di KTP itu ada barcode-nya yang bisa dipantau. Kalau semuanya datanya sudah penunggalan data, itu lanjut ke proses cetak, itu nanti dicek secara berkala, itu statusnya sudah tercetak atau belum. Pada saat di-scan barcode, nanti ada PIN yang perlu diisi, di situ nanti ada tracking dokumen. Nah, tracking dokumen itu apabila sudah di kelurahan, maka KTP sudah siap diambil. Kalau belum ada di kelurahan, jangan datang ke kelurahan dulu. Jadi ambilnya bukan di Siola, bukan. Jadi fotonya aja di Siola, ambilnya tetap di kelurahan. Dengan catatan bahwa di tracking dengan status KTP sudah berada di kelurahan. Gitu. Oh, berarti fotonya itu yang di Siola ya? Bener, jadi fotonya di Siola. Ini rekam baru ya, jadi rekam baru. Karena rekam itu ada dua, rekam untuk baru usia 17 atau rekam karena ada perubahan foto yang dulunya belum hijab sekarang menjadi hijab seperti itu. Nah, untuk perekaman baru itu nanti cetaknya setelah penunggalan dan ambilnya bisa di kelurahan. Nah, jadi nggak perlu ke Siola. Yang rumahnya jauh nih dari Surabaya, nggak usah ke Siola, langsung ke kelurahan yang dekat. Iya, benar. Jadi foto itu bisa di Siola, bisa di kecamatan. Oh, bisa juga bisa di kecamatan, iya. Untuk usia 17 tahun. Berarti nggak harus ke Siola ya kalau foto? Iya. Kalau foto usia 17 itu ada opsinya bisa ke Siola, bisa ke kecamatan. Cuma kalau
dia pengajuan perubahan foto itu hanya bisa di Siola. Wajib ke Siola. Wajib Siola. Ya, jadi nanti paham. pertanyaannya itu mendasari dua. Jadi apakah itu rekam baru atau dia sudah rekam ada foto yang dirubah karena dia berhijab seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari @firmandkrth786. Min, cara daftar lontong balap piye ya, Min? Soalnya nama di KTP sama surat nikah itu beda, Mi. Jadi untuk nama di KK dan surat nikah itu berbeda, itu dilihat dulu ya. Karena untuk lontong balap itu sidang yang dilakukan di pengadilan negeri. Kalau untuk merubah surat nikah, itu surat nikahnya terbitan mana dulu? Apakah surat nikah terbitan dari Dukcapil atau terbitan dari KUA? Karena beda. Kalau dari Dukcapil itu bagi yang non muslim ya, itu kan terbitnya akte perkawinan, itu memang merubahnya melalui lontong balap. Tapi kalau yang mau dirubah itu surat nikah, maka pengajuan sidangnya di Lontong Kupang. Iya, jadi kita ada dua lontong ya istilahnya ya. Ada lontong balap, ada lontong Kupang. Lontong balap itu untuk pengadilan negeri, lontong Kupang itu untuk pengadilan agama. Jadi perlu dicek dulu ini mana yang mau diajukan. Jadi jangan sampai salah permohonan. Untuk pengajuan dua lontong itu keduanya bisa dilakukan di kelurahan. Kalau sudah diajukan di kelurahan dan berkas itu dinyatakan sudah beres dan benar, lanjut ke proses sidang. Nah, sidangnya itu nanti bersifat kolektif, jadi bareng-bareng, jadi bukan satu persatu. Kemudian, karena tadi yang disampaikan itu perubahan nama ya, ini mungkin saya geser sedikit untuk penjelasan perubahan namanya di dalam KK. Nah, lebih baik dicek dulu untuk akte kelahirannya, apakah sudah benar atau tidak, karena penulisan nama di kartu keluarga itu juga mendasari dari akte kelahirannya. Jadi kalau akte kelahirannya salah, maka di KK juga salah. Tapi kalau seumpamanya akte kelahirannya itu sudah benar, KK-nya itu yang salah, maka tinggal diupdate aja. KK ini berdasarkan akte kelahiran, dasarnya akte kelahiran. Jadi kalau merubah nama di KK sesuai akte kelahiran, cukup melampirkan akte kelahirannya, nggak sampai sidang seperti itu. Jadi cukup ditelaah lagi ya, diruntun lagi mana yang salah. Jadi takutnya ternyata yang salah hanya nama di KK, aktenya sudah benar, terus dia pengajuan sidang eman gitu ya. Jadi lebih baik dicek dulu mana yang salah. Kalau memang yang salah cuma KK, aktenya sudah benar, tinggal diupdate aja data nama di KK ini sesuai nama yang ada di akte kelahiran, itu tanpa sidang. Seperti itu. Nanti kalau bingung bisa telepon ke kita 031 9925 4200, nanti konsultasi dengan kita, atau kalau mau datang bisa ke Siola lantai 1, kita ada loket informasi. Hanya informasi aja, bukan pengajuan. Untuk pengajuan bisa dilakukan secara online di Kelampit seperti itu. Oke, gimana? Udah pusing belum ya? Pusing ya? Jadi kalau kalian pusing nih, kita punya konten teman-teman. Kontennya YouTube itu nanti kita sertakan di sini ya, Mas. Oke, siap. Biar teman-teman nih nggak bingung. Soalnya penjelasan tadi panjang banget, ya? saya mendengarkan. Oke gitu. Intinya itu pengecek mana yang salah. Saya kasihan juga ya, takutnya dia salah permohonan karena iya, bener. melalui sidang itu butuh biaya dan waktu. Jadi kalau seumpamanya memang bisa dilakukan tanpa sidang, itu alangkah lebih baiknya. Jadi contohnya tadi yang salah hanya nama di KK saja, yang nama di akte sudah benar, itu kan tanpa sidang, itu seperti itu. Oke, jadi kalian itu ya harus dari akte kelahirannya ya, Mas? Iya, sebenarnya dasarnya dilihatnya. nama itu di akte kelahiran. Kalau emang akte kelahirannya sudah benar, bisa tinggal diupdate aja. Tapi kalau memang akte kelahirannya yang salah, baru dilakukan proses di lontong balap tadi. Jadi Sobat Dukcapil nih, lihat dulu akte kelahirannya udah benar belum namanya, terus tanggalnya juga, terus tempat lahirnya juga harus sudah benar nih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Min, gimana ya caranya membedakan link resmi aktivasi IKD dengan link penipuan? Oh ya, jadi memang sangat disayangkan ya, banyak oknum-oknum itu yang berusaha mengaku sebagai dispenduk untuk kepentingan pribadi, yaitu melalui penipuan IKD. Melalui IKD ini dia menjadi sosok seorang dispenduk, mengaku sebagai petugas, bahkan mereka nggak ragu untuk melakukan pengancaman supaya misinya berhasil, seperti ditakut-takuti bahwa nanti kalau tidak pengajuan nicknya akan kita blokir, seperti itu. Padahal bukan ya. Jadi kalau kita memang melakukan pelayanan itu tidak disertai dengan ancaman.
Untuk tahu asli atau tidaknya itu yang pertama, kita ndak ada pelayanan IKD telepon ke warga. Dipandu melalui WA kita nggak ada. Jadi video call berdua gitu ya. Apalagi di video call itu petugasnya itu kayak nggak nyambung antara mulut dengan apa yang di videonya itu. Jadi rata-rata penipu AI itu gitu. merekam layar. Jadi Oh, ada di layar HP itu ada petugas terus dia rekam. Jadi gambarnya udah kelihatan nggak real. jelas ya, nggak real ya, seperti buram seperti itu. Jadi untuk mengetahui dia itu penipu atau tidak, biasanya dia berusaha membantu melalui WA video call. Nah itu pun dia berusaha apapun alasannya supaya bisa mengakses HP dari si korban. Kemudian mereka menginstal aplikasi yang tidak resmi, yang tidak ada di Play Store. Jadi menyambung ke pertanyaannya, untuk tahu dia asli atau tidak, yang asli itu pasti ada di Play Store dan App Store. Jadi kalau tidak ada di situ, di luar dari App Store dan Play Store, itu berarti aplikasinya tidak resmi. Itu nanti jangan diikuti. Biasanya dia kalau Android ya ada beberapa yang warga yang datang ke sini, dia menyampaikan bahwa memang disuruh uninstall Play Store-nya. Dia menginstal dari link yang dikirim melalui WA. Itu bahaya. Jadi kita sampaikan lagi ya ke warga, mungkin disampaikan ke teman, saudara, bahwa kita tidak ada pelayanan menghubungi warga duluan melalui WA untuk membantu IKD seperti itu. Jadi yang ada, kita membuka pelayanan di satu tempat, warga yang datang kayak gitu. Kita nggak mungkin teleponi warga satu persatu, nggak ada tenaga kita. Jadi kita itu buka di satu spot, contohnya di CFD Taman Bungkul, atau mungkin ada event di mall itu. Jadi warganya yang datang, bukan kita yang menelpon satu persatu seperti itu. oke. Jadi pelayanan IKD ini tuh warganya ya yang butuh. Soalnya waktu mengaktifasi itu kan emang dari warganya sendiri. Jadi nggak ada campur tangan dari petugas ya untuk menelpon atau nge-WA sampai spam gitu ya Mas ya. Ya, jadi untuk scan barcode itu hanya bisa datang langsung ke petugas. Jadi nggak bisa dibantu lewat video call atau semacamnya ya. Jadi warga yang harus datang ke tempat pelayanan itu, bukan ada di spenduk yang menelpon melalui WA. Itu harus langsung ini aja ditanyakan kebenarannya. Jadi biasanya ciri-ciri penipu itu menggunakan DP yang meyakinkan. Bagaimana yang meyakinkan? Bisa menggunakan logo, bisa menggunakan petugas ASN yang memakai seragam. Itu semuanya nama itu nyolong, foto itu nyolong, supaya apa? Supaya meyakinkan dari warga bahwa beneran yang ditelepon seolah-olah dari Dispenduk seperti itu. Oke, jadi Sobat Dukcapil ini harus harus aware ya. Gimana yang benar itu. Jadi harus datang ke tempatnya langsung kayak di CFD Taman Bungkul atau ke Siolanya langsung nih, biar teman-teman itu nggak takut gitu ya, ditipu atau gimana. Ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir kita nih dari @Shien. Min, saya mau masuk kakak mertua tapi diminta surat kepemilikan tanah atas nama mertua. Apakah itu memang menjadi syarat resminya ya? Mohon penjelasannya. Ya, jadi untuk surat kepemilikan rumah atau kita biasanya menyebutkan foto IPT ya. Jadi memang untuk pindah masuk, untuk permasalahan pindah ya, itu memang wajib dilampirkan. Itu untuk kebaikan dari si warga itu sendiri, dari pemilik rumah itu sendiri, bahwa yang melakukan pindah di sana benar-benar diizinkan penggunaan alamatnya di sana. Karena untuk penerbitan penerbitan KK pasti akan menyantumkan nama dan alamat tempat tinggal di sana. Takutnya yang melakukan pindah di sana itu tanpa ada izin dari pemilik rumah. Karena banyak kasus juga ternyata di sekarang ini bahkan ada pelayanan baru di kita, namanya permohonan blokir karena tidak diizinkan tinggal di sana. Ada, jadi banyak permohonannya. Jadi contohnya nih, dia beli rumah second ya, ternyata di situ masih ada kakak lama pemilik rumahnya. Kemudian pemilik rumah yang lama ini mempunyai hutang, terus ditagihlah sama debt collector ke rumah itu. Nah dia merasa tidak nyaman dengan keberadaan debt collector tersebut, sehingga pemilik rumah yang baru pengajuan supaya
kakak yang lama yang sudah tidak tinggal di sana itu diblokir. Jadi kita kembali lagi tujuannya untuk keamanan dari pemilik rumah itu sendiri dan siapa aja yang berhak tinggal di sana, seperti itu. Jadi memang diperlukan untuk foto IPT-nya. Jadi walaupun tidak membawa fisik asli, paling nggak menunjukkan foto IPT-nya, seperti itu. Wah, nggak kerasa ya kita udah menjawab banyak banget pertanyaan dari sobat Swarga Loka nih. Gimana nih kesannya dari Mas Dion setelah berbagi informasi bareng sobat Dukcapil? Wah, ternyata pertanyaannya lumayan menguras ya. Lama. Menguras, jadi pertanyaannya cukup bagus-bagus hari ini. Mohon supaya warga itu bisa menyampaikan ke temannya, terutama yang masalah penipuan IKD, karena sampai detik ini penipuan IKD itu masih melancarkan aksinya. Iya, dan masih banyak aja warga yang belum tahu, padahal kita sudah banyak sosialisasi sampai ke Radio SS juga, kita melakukan sosialisasi masalah penipuan IKD ini. Oke, terima kasih ya Mas Dion atas informasi yang informatif sekali di tanggal 10 November 2025 ini. Semoga jawaban yang sudah diberikan oleh Mas Dion itu bisa menambah insight baru untuk sobat Dukcapil di rumah. Nah, biar nggak ketinggalan informasi penting seputar Admin Duk, ikutin terus sosial media kita di bawah ini. Oh ya, sobat Dukcapil, Windy juga mau ngingetin nih buat sobat semua agar selalu cekatan, cek data kependudukan Anda. Oke. Terima kasih ya Sobat Dukcapil semua atas pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan. Tapi kalau Sobat Dukcapil masih punya pertanyaan lain, bisa ditanyakan melalui DM Instagram kita atau menghubungi nomor call center kita. Berapa ya Mas nomornya? Di 031 9925 4200. Oke, sekian Mata Swarga Loka kali ini. Aku Windy bersama Mas Dion pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Mata Swarga Loka selanjutnya. Swarga Loka, komunikatif, inovatif, dan inspiratif. Bye-bye.